Selamat datang di Arsipedia ID. Beberapa penghobi terkadang bingung untuk menentukan variasi apa yang pas untuk dipadukan ke dalam penghuni aquascape rumah. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis hewan penghuni aquascape yang cocok untuk melengkapi koleksi aquascape kamu. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan gapi. Menurut sejarahnya, ikan gapi ditemukan oleh Robert John Le Maire Guppy pada tahun 1866 di Trinidad. Karena warnanya, ukuran, dan corak ekornya yang beragam, singkat cerita ikan gapi menyebar pesat ke belahan penjuru dunia termasuk Indonesia. Mungkin semua orang akan sepakat jika gapi menjadi raja ikan akuarium kecil karena saking banyaknya penghobi yang memilikinya. Selain terkenal akan perawatannya yang mudah, gapi akan selalu menarik untuk dipelihara. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak, dan gapi akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Ikan gapi menyandang gelar ilmiah Poecilia reticulata, termasuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Istilah kecil-kecil cabai rawit layak disandangkan untuk ikan yang satu ini. Bukan main, hingga saat ini setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Dan juga secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan 1000. Bukan tanpa alasan, ikan ini terkenal sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Ikan gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik, perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil, dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Kedua, ikan rasbora harlequin. Ciri khas dari harlequin rasbora adalah tanda segitiga berwarna hitam yang terdapat pada bagian ekor tengah pada tubuhnya. Sedangkan warna umum dari ikan ini terdiri dari merah, orange, perak, dan juga hitam. Warna orange mendominasi hampir sebagian besar tubuhnya, mulai dari kepala, mulut, hingga tengah bagian badan dari ikan yang satu ini. Ikan rasbora harlequin memiliki nama ilmiah Trigonostigma heteromorpha dari suku Cyprinidae, anak suku Rasborinaelkan. Ikan rasbora merupakan ikan hias air tawar yang berukuran kecil. Saking kecilnya, ikan ini hanya berukuran 3 cm atau 170 mm. Warna merah menutupi bagian sirip atas, tengah, dan area ekor. Sedangkan bagian bawah ditutupi oleh warna perak transparan. Rasbora sendiri merupakan jenis schooling fish atau dengan kata lain, ikan yang sangat gemar berkelompok di dalam aquascape. Habitat ikan rasbora adalah rawa berair atau sungai yang berarus tenang di hutan pedalaman. Sehingga ikan ini kuat walaupun kualitas air kurang begitu bagus. Ikan ini banyak terdapat di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Secara umum, ikan rasbora bersifat omnivor, artinya makanan mereka beragam, mulai dari zooplankton, lumut, krustasea kecil, telur ikan, serangga, hingga cacing tanah.
Hal inilah yang membuat rasbora mudah dalam pemeliharaan. Soal perawatan, usahakan memelihara ikan rasbora dalam jumlah banyak ataupun dikombinasikan dengan berbagai jenis ikan lain. Kemudian, suhu ataupun temperatur yang ideal untuk ikan rasbora adalah sekitar 24-27 derajat Celcius dengan pH air 6,5 hingga 7,5. Ada baiknya jika ingin memelihara ikan ini, turut menyertakan tanaman air yang berasal dari kawasan Asia Selatan. Misalnya Cryptocoryne wendi atau Cryptocoryne oosteriana di sudut dan bagian belakang dari akuarium. Dengan adanya tanaman air akan menambah kenyamanan untuk mencegah timbulnya stres pada ikan ini. Selain itu, jika tertarik untuk menambahkan aquascape dengan memasukkan ikan ini, maka adalah pilihan yang tepat untuk memanfaatkan akuarium dan perpaduan tanaman di lahan yang sempit. Ketiga, ikan kuhli lodge. Sebagai penghuni aquascape, kuhli lodge memiliki tubuh seperti belut yang berwarna kuning hingga merah muda dengan beberapa pita atau garis coklat tua yang sebagian atau seluruhnya mengelilingi tubuh. Sementara pola warna tubuh dan garis bervariasi berdasarkan subspesies. Kuhli lodge adalah ikan yang hidup di dasar dan suka menggali di pasir serta menjelajahi semua tempat persembunyian di akuarium rumah. Bahkan dengan bentuknya yang seperti belut dan kebiasaan menggalinya ini, kuhli lodge masih sangat sosial dan lebih suka ditemani jenis lain atau dari jenisnya sendiri. Kuhli lodge paling senang jika dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari setengah lusin atau lebih spesies dari ikan kuhli lainnya. Dan mereka mudah dipelihara dengan ikan yang tidak agresif. Ketika dibiarkan sendiri, mereka cukup pemalu dan akan tetap bersembunyi sebagian besar waktu mereka. Hindari memelihara kuhli lodge dengan ikan besar atau teritorial seperti siklid. Sebagai gantinya, pilihlah ikan kecil seperti danios, rasboras, dan juga tetra. Kuhli lodge paling aktif saat senja dan malam hari, baik di alam maupun di akuarium rumah, sambil tetap bersembunyi di siang harinya. Sebenarnya ada banyak subspesies dari ikan ini, namun semua kuhli memiliki kebutuhan makanan dan habitat yang sama. Dikenal dengan nama kuhli lodge atau prickly eye. Mereka juga memiliki nama ilmiah Pangio kuhli dari keluarga Cobitidae. Umumnya, kuhli berasal dari Asia Tenggara menyebar mulai Sungai Kalimantan, Jawa, Sumatera, Malaysia bagian barat, Singapura, dan Thailand. Kuhli lodge tidak memiliki gurat sisi, sirip kecil, dan sirip punggung terletak di sepertiga bagian bawah tubuh, serta lebih dekat ke ekor daripada kepalanya. Mata kuhli lodge ditutupi lapisan tipis kulit transparan dan tersembunyi di bagian bawah salah satu pita gelap. Di bawah mata terdapat sepasang duri tajam yang menjulang jika ikan terancam, sehingga menyulitkan pemangsa untuk menelannya atau pemilik untuk menjaringnya. For your information, berhati-hatilah saat menjaring atau memegang ikan yang satu ini. Karena mulut kuhli lodge mengarah ke bawah dan dikelilingi oleh 4 pasang sungut yang akan sangat lumayan rasanya jika terkena oleh sentuhan kita. Keempat, udang hias. Makhluk kecil yang satu ini memiliki manfaat yang besar bagi penghuni akuarium rumahan, khususnya bagi pecinta aquascape. Sampai-sampai udang hias bersaing dengan siput sebagai pelengkap untuk dipilih. Meskipun mereka tidak membutuhkan air dingin, mereka dianggap sebagai salah satu udang kerdil paling sensitif dan sangat populer akhir-akhir ini karena warnanya yang menakjubkan. Makhluk kecil ini memiliki watak yang damai, tidak agresif, dan tidak memiliki alat pertahanan diri. Oleh karena itulah, pasangan akuarium yang cocok untuk makhluk ini adalah siput air tawar, pleko kecil, gurami kerdil, dan tetra kerdil. Karena sifatnya yang mudah beradaptasi, invertebrata ini dapat hidup di hampir semua akuarium air tawar. Secara umum, ada 3 famili utama udang hias yang mudah ditemui, yaitu udang Sulawesi, udang Neocaridina, dan udang Caridina.
Udang Sulawesi adalah udang liar yang sangat cantik yang berasal dari Indonesia. Pilihan terbaik adalah udang Neocaridina, di mana cocok untuk pemula dan penghobi berpengalaman. Selain itu, udang ini dapat bertahan hidup dalam berbagai parameter dan sangat mudah beradaptasi dengan perubahan. Udang hias air tawar juga disebut sebagai udang kerdil karena mereka dapat tumbuh maksimal 2 cm. Uniknya lagi, mereka jauh lebih sensitif daripada ikan. Udang hias sangat suka berkembang biak di iklim tropis, dan dalam waktu singkat mereka mulai berkembang biak di dalam tangki, membentuk koloni yang juga berfungsi sebagai kawanan pembersih yang sangat efektif. Saat memulai tangki udang, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi mereka terlebih dahulu sebelum memasukkan udang ke dalam tangki. Disarankan agar kamu memasukkan bakteri nitrifikasi ke dalam tangki untuk memulai proses adaptasi. Mereka berfungsi untuk memecah zat berbahaya di dalam tangki dan menciptakan bakteri menguntungkan yang dapat memecah sampah organik dengan cepat, karena sampah organik sangat beracun bagi udang hias. Udang adalah pemakan bangkai dan akan memakan cukup banyak apapun yang mereka temukan di dalam tangki. Sebagai omnivor, mereka akan melahap daging dan sisa tumbuhan. Kelima, ikan CAE. Chinese Algae Eater atau ikan CAE hampir terlalu efisien dalam pekerjaannya untuk memangsa alga air tawar yang sering merusak pemandangan akuarium rumah. Saat ikan ini tumbuh dan beranjak dewasa, dia mungkin mulai menjadi teritorial dan mengubah pola makannya. Mereka biasanya menunjukkan warna terbaik ketika disimpan di akuarium dengan tanaman hidup dan kayu apung dengan berbagai kondisi untuk pertumbuhan alga. Chinese Algae Eater berasal dari Asia dan dapat ditemukan di berbagai perairan termasuk sungai. Mereka juga diketahui sering berpetualang saat banjir dan aliran sungai yang deras. Walau menyandang nama Cina, faktanya mereka memiliki distribusi terbatas di Cina. Mereka lebih banyak ditemukan di sungai dan danau yang mengalir melalui Thailand, Laos, dan Vietnam. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama lain termasuk Siamese Algae Eater, Indian Algae Eater, atau hanya Algae Eater. Ikan CAE terlalu sangat direkomendasikan untuk tangki kecil. Chinese Algae Eater memiliki nama ilmiah Grinocheilus aimonieri, ikan air tawar dari keluarga Grinocheilidae. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama seperti honeysucker dan sucking lodge. Secara perawakan, CAE memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil. Di kepala mereka ada mulut penghisap dengan bibir menonjol yang memungkinkan mereka menempel ke permukaan untuk makan. Secara alami, mereka mampu mencapai panjang 11 inci. Chinese Algae Eater umumnya tergolong damai dan dapat ditempatkan dengan berbagai jenis ikan. Bahkan, CAE adalah penyendiri alami. Mereka tidak sosial dan tidak perlu ditempatkan dalam kelompok. Mereka cenderung bertarung dengan sesama anggota spesies mereka sendiri. CAE tidak berwarna seperti beberapa ikan akuarium lainnya. Di alam liar, mereka memiliki warna coklat pucat. Di sepanjang sisi tubuh mereka menjadi garis gelap yang kadang-kadang pecah menjadi garis bintik-bintik. Uniknya lagi, mereka memiliki organ khusus yang berbentuk 2 lubang cabang untuk memaksa air melintasi insang mereka untuk membantu pernapasan. Keenam, keong pembersih. Sebagai tambahan, khususnya untuk pembersih alga yang sering muncul di aquascape, keong pembersih atau nereid snail merupakan pilihan yang pas untuk akuarium kamu. Nereid snail menyandang nama ilmiah Nereithina natalensis. Siput ini berasal dari keluarga Nereithidae yang berisi lebih dari 200 spesies. Nama Nereithidae berasal dari dewa laut Yunani yang disebut Nereides. Sementara nama natalensis mengacu pada provinsi Natal di Afrika yang sekarang disebut KwaZulu-Natal. Nereid snail awalnya berasal dari Afrika. Mereka paling sering ditemukan di Kenya, Mozambik, Somalia, Afrika Selatan, dan Tanzania. Nereid snail
juga dikenal sebagai zebra nerite snail, tiger nerite snail, dan spot nerite snail. Pola garis hitam dan emas pada cangkangnya membuat mereka sangat menakjubkan untuk dipelihara. Namun ada banyak jenis keong nerite dengan pola yang berbeda seperti memiliki spolges atau warna tunggal. Spesies nerite snail dibedakan oleh warna dan tanda yang berbeda. Tetapi mereka memiliki bentuk dan struktur dasar yang sama. Terlepas dari polanya, mereka adalah tambahan yang bagus untuk akuarium air tawar, baik untuk pemula maupun ahli. Umumnya, mereka hanya bergerak dan mengunyah ganggang di seluruh tangki. Soal peringainya, siput tidak terlalu agresif. Tetapi mereka adalah makhluk yang damai dan tidak akan menimbulkan masalah bagi ikan lain yang ada di dalam tangki. Sebaliknya, mereka ini bisa menjadi mangsa yang mudah. Oleh karena itulah, mereka tidak cocok untuk di akuarium yang penuh dengan ikan besar dan agresif yang mungkin menginginkan cemilan. Keong nerite akan tumbuh hingga 1 inci jika dirawat dengan baik. Meskipun ada sedikit perbedaan ukuran pada beberapa varietas dan bahkan di dalam koloni, kecil kemungkinan mereka akan tumbuh lebih besar dari itu. Siput nerite dan ikan cupang sangat cocok sebagai teman akuarium. Siput tidak akan mengganggu ikan cupang, dan bahkan jika cupang yang sangat agresif dan mencoba menggigitnya, mereka biasanya akan baik-baik saja di dalam cangkangnya. Sama seperti semua makhluk hidup, siput dapat mengalami berbagai masalah kesehatan. Terkadang pertumbuhan cangkang bisa menjadi terhambat karena 2 penyebab utama, yaitu suhu rendah dan tidak cukup makan. Pengaturan suhu sangat penting saat memelihara hewan ini. Ketujuh, ikan tetra. Untuk memberi kesan menyala pada akuarium, neon tetra merupakan ikan yang paling banyak dipelihara di dalam tank akuarium rumahan. Umumnya, warna cerah tetra akan memudar pada malam hari saat beristirahat, saat waspada, ataupun sakit. Di habitat aslinya, tetra hidup di perairan gelap dengan vegetasi dan akar yang lebat. Jika dipelihara, tetra memberi kesan warna-warni dan rame di dalam tangki. Tetra adalah salah satu kelompok ikan akuarium paling populer di kalangan pecinta ikan hias. Terhitung, tetra memiliki lebih dari 150 spesies yang berbeda dan cukup unik. Selain itu, sifat tahan banting dan kemudahan perawatannya membuat ikan tetra cocok untuk hampir semua jenis pengaturan tangki. Popularitas mereka menghasilkan perdagangan yang berkembang pesat di Hong Kong, Singapura, dan Thailand. Perbedaan gender tidak terlalu terlihat pada ikan tetra. Umumnya, betina akan memiliki perut yang lebih bulat dan lebih besar daripada pejantan. Beberapa penghobi ikan akan menempatkan latar belakang gelap di 3 sisi akuarium. Hal ini untuk mencapai habitat cahaya rendah yang diinginkan. Ikan tetra tergolong ikan omnivor, artinya mereka akan mampu untuk memakan tumbuhan dan juga hewan. Meskipun mereka membutuhkan beberapa ruang persembunyian, penting juga untuk memberi mereka beberapa area berenang di perairan yang terbuka. Gunakan air yang berarus sedang, bersih, dan terfiltrasi dengan baik. Air harus sedikit asam tanpa kontaminasi amonia, nitrit, dan juga nitrat. Suhu air ideal bagi tetra berkisar pada angka 21 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat pH antara 6 sampai dengan 7. Sesering mungkin mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50 sampai 70% dari kapasitas air. Selain penggantian air, bersihkan juga kaca akuarium dari kerak yang membandel. Itulah 7 jenis hewan penghuni aquascape yang layak untuk kamu pertimbangkan sebagai penghuni tank rumahan. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara hewan-hewan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.